Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum wa lima syaikhina khususan al-musannif al-mukhlasin Syekh Ibrahim al-Bajuri wa khususan syaikhina kay hayy khair aban liman raja'ita sikmana ya Rasul kay hayy Muhammad غفر اللهم ذنوبهم ونفعنا بهم وبعلمهم آمين شهد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفتحه يا عليم لا حول ولا قوة إلا بالله A'udhu nyelindung abdi billahi kalawan Gusti Allah minasyaitani tidak gangguan syaitan ar-rajimi atau dirajam. Bismillahi kalawan jabat dengan Allah sifat Allah ar-Rahmani anu maparinan pirang-pirang nikmat ageng sareng alit di dunia sareng di akhirat. Sifat Allah ar-Rahimi tur anu maparinan lanyap-lanyap nikmat ka abdina mukmin di akhirat wungkul. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi illa an qala wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina haqqna Allah ta'ala al-qudratu kasifatan ku sifat qudrat wa hiya jeung ari eta sifat qudrat eta sifatun qadimatun sifat anu tihela anu qadim qaimatun anu qaim tumetep bi dzatihi ta'ala kalaman dzatna Allah ta'ala yujadu biha ngayakeun ku eta sifat qudrat wa yu'damu jeung ngaweuhkeun ku eta sifat qudrat maksudna wajib akli dina hakna Allah taala kaancikan ku sifat qudrat tegasna bisa jeung kawasa. Nah, sifat qudrat maksudna bisa dan kuasa. Ada bisa tidak kuasa, kadang-kadang ada tidak bisa tapi kuasa. Itu makhluk sifatnya. Contoh seorang majikan, seorang bos, seorang atasan, mungkin dia kuasa mengeluarkan karyawannya, menyuruh-nyuruh karyawannya atau misalkan bawahannya. Ini ambilin anu loh, itu apa namanya, kerjain ini dong, kerjain itu dong, nah gitu. Tapi dia belum tentu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh bawahannya. Nah, sebaliknya, contoh misalkan bawahan atau anak buah atau apa namanya tawanan atau bawahannya apa kerjanya dia bisa mengerjakan apapun misalkan apa namanya seorang pekerja bangunan bagus tuh tekniknya bagus cara bikinnya bagus rapih segala macam dia bisa membuat sebuah bangunan yang megah indah tapi dia tidak kuasa untuk apa namanya tidak kuasa untuk mengatur-ngatur, saya ingin seperti ini, seperti itu, tidak. Dia hanya bisa bagaimana melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Nah, itu namanya kudrat yang ada di makhluk, sebutan sebutnya. Hanya kuasa dan bisa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa dan kuasa. Makhluk itu hanya dititipi kekuasaan atau kebisaan. Nah, itu. Apa dalilnya? Dalam Quran disebutkan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, pada setiap perkara itu qadir, kuasa. Allah kuasa mengadakan, Allah kuasa mentiadakan. Allah kuasa mengeluarkan air susu dari sapi dan memberikannya kepada anak sapi, dan Allah kuasa menghidupkan anak sapi tanpa susu sapi. Allah kuasa apa namanya
menjadikan gunung-gunung, bulan, bintang-bintang, dan segala macam bergerak sesuai kehendaknya. Allah kuasa menggerakkan angin-angin, Allah kuasa menggerakkan awan-awan sehingga berkumpul dan terjadi hujan. Allah kuasa mengangkat air yang ada di permukaan bumi ke atas dan berkumpul jadi awan dan kemudian berkumpul menjadi hujan. Kuasa Allah. Bahkan apapun yang terlintas dalam pikiran kita, Allah kuasa. Sambungnya kuasa terhadap apa? Ada ta'aluk namanya. Atau apa namanya, ta'lik atau ta'aluk, sambungan kudrat Allah. Yang pertama yang disebut dengan suluhi qadim. Allah kuasa mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Allah kuasa menciptakan lahul mahfuz, makhluk pertama kali yang Allah ciptakan. Bahkan ada yang menyebutkan makhluk pertama kali yang Allah ciptakan Nurul Muhammad. Nah, itu perbedaan para ulama. Tapi yang paling jelas Allah ciptakan lauhul mahfuz. Apa itu lauh mahfuz? Lauh mahfuz itu lembaran-lembaran suhuf yang besar sekali yang di sana dicatat kejadian-kejadian alam raya ini, bahkan sesuatu yang belum pernah terjadi sampai hari kiamat. Al-Quran, isi Taurat, Jabur, dan Injil, dan kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran dituliskan di sana. Dan kejadiannya itu namanya qadar. Dituliskannya itu, rencana itu namanya qadha. Nah, qadha, kejadiannya qadar. Nah, Allah ciptakan kolam untuk menulisnya. Uktub ya kolam, tulis kolam, ditulis. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah ciptakan dulu rencananya, skenario-nya yang disebut dengan Lauhul Mahfuz tadi. Subuh tulis. Allah kuasa. Kemudian sambungan lagi ke qaddah awal. Qaddah awal itu apa? Allah tuliskan tadi. Setelah Allah ciptakan Lauhul Mahfuz, Allah ciptakan rencana-rencana, Allah ciptakan kejadian-kejadian yang bakal terjadi nanti di alam dunia, disebut dengan qadha. Likulli ajalin kitab yamhallahu may yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Itu hadisnya, dalilnya. Jadi Allah ciptakan, Allah rencanakan semuanya, Allah kuasa di sana. Sambung lagi dengan tanzizi hadis awal. Artinya kontak qadrat Allah Ta'ala tina eueuh kana aya ngakleskeun tina aya kana eueuh. Ini kejadian di alam dunia. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kuasa menciptakan alam raya. Jadi setelah Allah buat Lauh Mahfuz, kemudian Allah tuliskan di sana dengan kolamnya, dengan keagungannya, kejadian-kejadian yang akan terjadi di qadha awal, dan di tanzizi hadis Allah baru rampungkan satu-satu kejadiannya. Diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam, diciptakan malaikat-malaikat, ciptakanlah jin-jin yang menghuni dunia sebelum manusia, sampai Allah kabarkan kepada penghuni langit semuanya dan penghuni bumi, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku akan ciptakan khalifah di muka bumi. Dulu itu sebelum bumi ini ada, sebelum bumi ini dihuni oleh manusia, dihuni oleh jin. Senang mereka berperang, ya, masih ingat kan kisahnya? Saling bunuh, berperang, menumpahkan darah. Akhirnya Allah kisah kabarkan kepada para malaikat penghuni langit, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku akan jadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi. Itu siapa? Itu manusia. Protes malaikat semua. Termasuk di sana ada Ijazil. Ingat kisah Ijazil? Ini asal mula iblis, dari mana asalnya? Jadi ceritanya dulu perang, ulangi lagi ya. Perang antara jin dengan jin, pasukan kabilah-kabilahnya berperang. Sampai tertinggal satu orang bayi jin. Dilihatnya bayi jin ini teriak-teriak, diangkatlah, dibawalah oleh Jibril. Jibril bawa ke langit bayi jin ini. Dididik oleh Mikail, Israfil, Israel. Semuanya dididik oleh para malaikat-malaikat yang mulia, kiramin katibin. Sampai akhirnya ini makhluk yang satu ini dimuliakan karena ilmunya. Siapa gurunya? Para malaikat, kebayang. Tawaf di Baitul Ma'mur,
Kalau malaikat baru 20.000 tahun, dia sudah 40.000 tahun tawafnya. Lebih unggul, maka diagungkan oleh mereka. Sampai akhirnya jin ini yang dengan nama Ijazil, kalangan jin ini, dia diangkat dan dimuliakan oleh kalangan para malaikat, pemimpin para malaikat, gurunya para malaikat. Seperti itu. Sampai akhirnya Allah kabarkan, karena di dunia ini sering terjadi pertumpahan darah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, malaikat ini. Malaikat semua protes. Ataj'alu fiha ma yusfikud dima ma yufsidu fiha wa yusfikud dima. Ataj'alu fiha ma yusfikud dima wa yufsidu fiha wa yusfikud dima. Apakah engkau akan ciptakan suatu makhluk yang akan merusak bumi tersebut dan saling menumpahkan darah seperti dulu-dulu gitu. Protes. Allah bantah langsung, aku lebih mengetahui daripada kalian. Nah, Allah ciptakanlah manusia dari tanah, min hamim masnun, diberi bentuk, kemudian ditiupkan ruh, kemudian diajarkan, dan hidup manusia ini diajarkanlah nama-nama yang tidak diketahui oleh para malaikat dan penghuni langit, termasuk para jin dan Ijazil itu sendiri. Terus ini namanya apa, Asmaul A'zam sebutkan, dan suruh diceritakan ke ke para malaikat, sebutkan apa yang kamu ketahui. Maka pengetahuannya, ilmunya melebihi mereka semua karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulailah karena ilmunya lebih tinggi, Allah perintahkan kepada para malaikat, wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika aku perintahkan pada malaikat untuk bersujud pada Adam. Sujud ini seperti ini, bukan sujud seperti salatnya. Artian memuliakan. Kalau sujud seperti salat atau ruku itu bahasa riddah. Jadi kita tidak boleh sujud kepada selain Allah. Artian sujud di sini inhina seperti ini, hanya menunduk. Nah gitu. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam. Sujud kalian semua pada Adam. Fasajadu, malaikat semuanya sujud. Illa iblis. Nah, iblis itu siapa? Dia Ijazil yang dihinakan oleh Allah SWT. Allah sampai bertanya, kenapa kamu tidak mau sujud? Apa kata dia? Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtahu min tin. Wa khalaqtahu min nar. Khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia dari tanah, sedangkan kau ciptakan aku dari api. Api lebih mulia daripada tanah, kata dia. Maka dia dilaknat oleh Allah, berganti nama menjadi iblis, dihinakan sampai sekarang. Nah, itulah pimpinan setan-setan yang merintahkan kita berbuat maksiat, kufur, musyrik. Setan itulah iblis itu. Bala tentara siapa? Setan. Kita tidak mungkin berhadapan dengan iblis langsung, karena iblis lebih alim, lebih pintar. Ini kelasnya kelas kelas para nabi, iblis. Kelas para nabi, kelas para aulia, iblis. Kita paling berhadapan dengan setan-setan biasa. Kalau peruqyah paling setan-setan kecil-kecil, anak buahnya. Maka kita harus belajar ruqyah coba. Apa hikmahnya? Dulu waktu di pondok, pelajaran di mana-mana, belajar tentang setan. Setan itu apa ya? Kayak ada tidak ada gitu. Ada tapi mungkin hanya fiktif atau bagaimana. Tapi ketika belajar ruqyah, setan itu benar-benar ada. Komunikasi langsung, sifatnya, karakternya kita kenal. Jadi ma'rifat syaitan itu benar. Kita kenal dengan setan itu benar. Seperti ini sifatnya. Nggak mungkin manusia dengan setan itu berbeda sekali. Manusia dikasih akal, kalau setan dikasih akal. Nah, ketahuan semuanya. Ketika misalkan kita ruqyah terus kesurupan nih, setan atau orangnya yang kesurupan pura-pura, ketahuan. Wah, setan. Jadi arogan, bodoh mereka itu. Terus pengennya rame gitu. Wah, maka belajar ruqyah. Tauhid jadi mantap gitu. Quran, kita iman pada kitab suci pertama, kedua iman kepada Allah. Paling pertama iman kepada Allah, karena yang menjadikan itu semuanya Allah. Allah kuasa menciptakan makhluk yang tidak ada menjadi ada, yang tidak terlihatan seperti terlihat. Allah pun kuasa menjadikan Al-Quran bacaan yang kita baca itu berbobot. Mungkin seperti biasa malas baca Quran, tapi ketika dibacakan pada orang yang sakit, yang benar-benar bukan non medis, kepanasan itu dan menjadi asbab kesembuhan. Berharga sekali itu ruqyah.
Oh, ada orang-orang pernah itu pengajian, duduk, ngapain kata kiai. Ini kiai ngomongin, ngapain baca ruqyah, orang yang nggak sehat jadi sakit, orang yang normal-normal jadi kesurupan, itu mau masuk-masukin jin. Kalau menurut apa itu kiai bodoh, bener. Belum Allah uji dia dengan sihir. Kalau Allah uji dia dengan sihir, baru dia merangkak-rangkak cari penyembuhan. Mungkin ke temannya sama dukun mungkin, atau mungkin ke siapa, ke dokter percaya, ke peruqyah nggak percaya. Nah itu dia. Kata dokter ini, bapak umur bapak tinggal 3 bulan lagi. Percaya dia, ibadah benar. Ternyata umurnya sudah 6 bulan belum mati-mati. Kan lucu. Peruqyah tidak pernah mempunyai seperti itu. Paling bilang, bapak ini kena sihir, hati-hati. Baca zikir pagi petang, doa perlindungan. Nah seperti itu paling. Tingkatkan iman dan takwa pada Allah SWT. Cukup. Tawakal pak, sabar pak, paling gitu. Tapi kalau dokter resepnya apa aneh-aneh. Apalagi kalau dukun. Oh bapak ini harus menyembelih sapi ini. Kepala sapinya harus dipendam di belakang rumah. Karena itu untuk menolak bala. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Maka pelajari ruqyah. Jangan suuzon dulu. Husnuzonnya. Siapapun nanti yang belajar ruqyah, semoga Allah rahmati. Karena ini bukan milik kiai, ustadz atau siapa, tapi milik umat. Nah, kita di sana iman kita tambah nanti. Pertama pada Allah, kedua pada kitab suci iman kita. Ketiga, kita pun mengimani pada hal-hal yang gaib. Ternyata memang mereka ada. Dan tidak ada itu pocong, tidak ada genderuwo, kuntilanak, tidak ada. Ada juga jin. Hanya mereka menjelma menjadi mungkin seperti genderuwo atau bayangan-bayangan hantu yang menyeramkan bagi manusia. Manusia takut mati. Di kain kafani takut. Karena belum siap dengan ibadah. Coba tanya mereka, mau mati enggak? Enggak. Sekarang mau mati enggak? Enggak mau mati. Kamu nanti tinggal di kuburan, di kain kafanin, takut. Setan lihat, oh orang Indonesia ini takut sama penduduknya muslim, takut sama yang berkain kafan. Jadilah pocong. Coba cari pocong di Norwegia, di Inggris, nggak ada pocong. Karena mereka ketika mereka menjelma menjadi pocong misalkan di Amerika, orang ketawa, apa ini? Buntelan apa ini? Bantal guling atau apa? Kan lucu. Ya kan? Pocong ada di mana? Di kita, di Indonesia. Karena orang-orang kita takut dengan kain kapan yang diikat dan dikuburkan. Takutlah, dibikin-bikinlah. Nah, seperti itu. Ada kuntilanak, itu jin perempuan. Biasa saja. Jangan takut dengan mereka. Ada. Wujudnya seperti itu. Tergantung. Sebutnya dia termasuk ke dalam zon. Zon itu sangkaan yang kuat. Ada mereka tapi bentuknya Allah alam bisawab. Maka jangan takut dengan makhluk Allah. Takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah, maka dibikin takut semuanya pada dia. Coba. Siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dicukupkan oleh Allah apa yang dibutuhkan oleh dia. Maka takutlah kepada Allah, sehingga semuanya makhluk itu tunduk takut pada kita. Nah gitu. Tujuannya bukan agar tunduk dan takut pada kita, tapi hanya ubudiyah, menyembah Allah. Dia. Allah kuasa, innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Allah kuasa menciptakan dengan lafaz kun fayakun. Bukan kun berjadi, tapi begitu kun barang-barang jadinya. Paham enggak? Enggak begini. Jadi misalkan baru jadi, enggak. Tapi jadi langsung jadi bang. Kun fayakun itu barang apa kejadian dengan lafaz kunnya itu. Allah kuasa menjadikan bumi ini hancur. Allah kuasa menjadikan kakinya 3, kakinya 4. Allah kuasa menjadikan hewan-hewan berjalan dengan kaki. Allah kuasa yang menjadikan hewan-hewan atau makhluk-makhluk berjalan dengan perut seperti ular. Allah kuasa menjadikan hewan-hewan berjalan dengan kaki 8. Allah kuasa menjadikan hewan-hewan dan makhluknya ini dia tidak berjalan dengan kaki, dengan apapun, tapi mengambang, mengapung. Ikan contohnya. Kuasa Allah. Nah, seperti itu. Kemudian Allah pun kuasa iqaddah tsani, menangguhkan atau mengekalkan sesuatu yang Allah ciptakan di dunia. Ada 8 perkara yang Allah tangguhkan, Allah kekalkan, sifat bakonya. Beberapa makhluk yang Allah ciptakan, misalkan seperti surga. Allah ciptakan surga, udah surga sekarang. Allah ciptakan neraka, sudah ada neraka sekarang. Allah ciptakan lauh mahfuz,
Allah ciptakan tulang ekor manusia, Allah ciptakan arash, Allah ciptakan kursi, Allah ciptakan surga neraka, sudah ada. Mereka tidak ikut hancur bersama sesuatu yang hancur. Kullu syai'in halikun illa wajh. Setiap perkara akan hancur illa wajh. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal itu semuanya fana. Dan zat Allah yang maha kekal. Dihancurkan semuanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, rusak semua. Bayangkan berapa skala Richter, 7 saja udah sampai rata itu di Aceh kemarin, di Kanada kemarin itu rata 7, 6 jangan 7. Di Cianjur kemarin 6. Udah rata. Ini zulzilatil ardu zilzalaha, digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, rata semua. Kayak jadi pasir mungkin. Saking digoncangnya segoncang-goncangnya, digoncang gini aja. Goncang, udah berapa yang gugur, yang mati. Rumah-rumah rata semua. Ini idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, coba. Sekuat tenaga lah kalau bahasa kita. Wah, hancur semuanya. Nah, itu langsung semua. Itu di di Tanzizi hadis tsani ini. Yaitu hilangnya hidup menuju mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ketika datang kepada mereka ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa didahulukan. Orang cuma memvonis, Bapak umurnya tinggal 1 bulan lagi, kankernya stadium 3 ini, paling kuat 3 bulan lagi, lihat fisiknya. Nggak bisa seperti itu. Ada bilang, wah ini tenang, hidup saya akan lama, tabungan saya banyak, kalau saya sakit tinggal ke rumah sakit, cari dokter terbaik, bayar 200 juta, 300 juta, 1 M saya bayar, tenang saja, tolong saya banyak. Sangkaan mereka seperti itu. Tenang saja mereka, maka ngumpulin harta sekumpul-kumpulnya. Alhaakumut takatsur, kata Allah. Mengumpul-kumpul harta itu membuat kalian lupa lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Baru, oh ini ternyata. Yang dikumpul-kumpul mana nggak bisa bela. Karena Israel nggak bisa disogok. Nih, 3 miliar. Saya punya 3 triliun. Tenang saja Israel. Yang lain aja mati. Saya nggak bisa. Mau sehebat apapun pengobatan, mau sehebat apapun perawatan, tetap. Kalau misalkan nyawa ini bisa dibeli, pasti Fir'aun sekarang masih hidup sekarang. Kalau nyawa ini bisa disogok, gitu, Israel ini bisa disogok, mungkin Qarun masih hidup sekarang. Kekal gitu soalnya. Ini enggak, mati itu tidak ada sangkutan dengan uang, dengan ini. Sementara kalau misalkan nggak ada uang, nggak tenang gimana? Yang menyembuhkan Allah, yang beri rezeki Allah, yang beri keamanan Allah, bukan uang. Nah itu dia. Maka hati-hati tauhid, jaga di hati. Siapa yang menghidupi? Siapa yang mengurus? Siapa yang mengatur? Nah gitu. Atau jangan kosong-kosong ting atuh. Kalau sakit mangger ya cenah, urang kedah ka dokter atau ke rumah atau misalkan kecelakaan segala macam, Allah yang ngatur. apa sama Umi dari dulu udah kita tawakal bener-bener, dengan bener-bener tawakal. Ketika teteh lahir gak sepeser pun sama, ternyata Allah kasih. Yang paling serem tuh kakak adik. Teteh udah serem di awal tuh, begitu dipindah itu udah pasrah aja, nggak ada apa-apa, gimana nantilah. Allah tolong ya, lahir cari putri yang cantik seperti ini. Ada yang paling serem tuh kakak adik sungsang 1 katanya, bingung ini harus dioperasi, bingung ya Allah. Ternyata Allah kuasakan dan lahir tanpa harus disesar, masalah. Semua Dewa juga sama, itu keajaiban semuanya, Allah yang atur. Begitupun sakit dan kematian, Allah yang atur nanti semuanya. Maka jangan takut menghadapi hidup, jangan takut menghadapi apa yang diancamkan oleh manusia, makhluk-makhluk. Kalau Allah tidak kuasa, kalau Allah kuasa, maka makhluk tidak kuasa. Ingat ya, seluruh manusia, jin dan manusia dan seluruh makhluk mengancam kita, akan membunuh kita ini.
seluruh dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat misalkan. Yang namanya ini, kamu misalkan akan dibunuh dan dikejar dimanapun. Tapi kalau Allah sudah kasih aman, sudah kasih kuasa, udah tidak ada yang menghendaki, tidak ada yang yang mampu memudaratkan kita. Atau seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, manusia, jin, malaikat semuanya di luar Allah ya, berarti makhluk semuanya membantu, tenang, akan dibantu semuanya, didorong. Tapi kalau Allah kuasa kita tidak seperti itu misalkan, tidak terjamin, maka kita akan sendirian tetap, tidak akan ada yang membantu. Maka berpegang teguh, memohon pertolongan, juga bergantunglah pada sesuatu yang kekal hidupnya dan tidak agak berakhir selama-lamanya. Dia yang hidup terdahulu, yang sekarang mengatur, dan nanti setelah kita kematian kita. Nah, jadi tidak ada tidak ada matinya. Nah, seperti itu. Kalau kita berpegang atau misalkan berlindung di balik penguasa, misalkan di balik raja-raja akan mati. Tenang aja lah, saya punya paman saya aparat misalkan. Kepala aparat tentara mamang saya mah. Uak saya mah tentara polisi, tenang. Mungkin sama kalau uaknya masih hidup, tapi kalau sudah mati, udah. Nah, Mas ya. Tenang mang saya mah presiden, mang saya mah raja, aman pokoknya mah. Nah, kalau udah mati mah sudah. Tidak ada perlindungan lagi kan? Nah. Kemudian di yang keenam, Allah kuasa di qabdah tsalits. Kudrat Allah, Allah kuasa ini berhubungan dengan kekalnya manusia di alam barzakh. Begitu alam dunia orang di dunia terus meninggal, ada barzakh kekal nanti sampai dibangkitkan di qabdah tsalits. Dia hidup di alam barzakh, suatu alam persinggahan antara dunia dan akhirat. Awal-awal akhirat itu kubur, alam kubur. Ada alam kubur, kita wajib mengimaninya bahwa ada alam kubur itu. Kalau kita misalkan tidak mengimaninya, maka kita disebut kufur. Nah, kufur atau orangnya disebut kafir, naudzubillah. Ada alam kubur itu. Kemudian yang ketujuh di tanjizi hadis yang ketiga, sambungan kudrat Allah membangkitkan kembali manusia di alam kubur, sebut dengan yaumil ba'ats atau hari kebangkitan. Nanti Allah bangkitkan orang yang sudah gugur, sudah mati ribuan tahun yang lalu, mati 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, yang baru kemarin dibangkitkan lagi. Jadi ada tulang ekor manusia yang utuh. Ketika kita dikuburkan di hari pertama, biasa-biasa saja, hari ketiga mulai keluar bau-bau yang tidak sedap dalam kubur itu. Di hari ke-6 mulailah membusuk. Dua yang paling pertama kali membusuk itu perut dan kemaluan. Busuk semuanya. Kemudian Allah jadikan busuk otak, jantung, dan organ-organ di hari ke-9. Terus hari ke-12. Setelah 6 bulan habis semuanya. Dari mulai perubahan kulit, mulai dari hijau warnanya, kemudian jadi busuk dan hilang semuanya. Kulit semuanya hilang, tinggal tulang belulang di 6 bulan. Dimakan cacing, rayap-rayap di tanah. Habis semuanya, baru di 6 bulan di 6 tahun habis semua tengkorak juga. Tengkorak habis juga, dimakan tanah, habis, kembali ke tanah. Kata para ulama ada 3 bagian kita yang terpisah ini. Yang pertama kembali kepada Allah, kedua kembali kepada tanah, dan ketiga kembali ke cacing tanah. Yang kembali kepada Allah, ruh. Yang keempat, ada 4. 1 kembali kepada Allah, kembali ke tanah, kembali ke tanah dan cacing tanah, kembali ke diri kita. Yang 1 kembali kepada Allah, ruh. Yang kedua kembali kepada tanah, sesuatu yang kita jaga semua ini, dikasih mandi, dibedak, di kain minyak wangi, dipoles-poles, dioperasi plastik, disedot, segala macam di muka, habis semuanya dimakan tanah. Dimakan cacing tanah. Perawatan-perawatan, kebugaran, fitness, olahraga, sampai bagus badannya itu. Habis semuanya. Dimakan cacing tanah.
Nanti ada yang kembali ke diri kita. Apa itu? Amal soleh. Apa yang kita lakukan di dunia ini kembali kepada diri kita. Jadi kembali kepada Allah, kembali ke tanah, dan kembali kepada diri kita. Nah itu dia. Nah itu Allah kuasa menjadikan itu semua. Jadi Allah bangkitkan manusia setelah dikubur lama sekali di yaumil ba'ats, bangkitkan. Nah, barulah yang disebut dengan alam mahsyar. Nah, orang-orang dikumpulkan di mahsyar, digiring semuanya ke mahsyar dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada mungkin amal-amalnya waktu di dunia seperti ini jadi begini. Ini begini jadi begini. Orang contoh misalkan para peminum minuman keras, dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan perut mengangsar ke tanah. Dipeganglah di tangan-tangannya gelas-gelas atau botol-botol yang pernah dipakai untuk minuman keras. Ini digalungkan botol-botolnya. Dia berjalan ke arah mahsyar dalam keadaan rupa seperti itu. Naudzubillah. Ada yang berupa seperti babi, berupa seperti kera, dan lain sebagainya. Itu yaumil ba'ats. Kita simpan ya. Dan qabdah keempat, Allah kuasa menetapkan kekalnya sesuatu di setelah selama yaumul ba'ats, yaitu